Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, saya akan menceritakan sebuah kisah Cium Wanara, diambil dari buku cerita Rakyat dari Jawa Barat karya Saini KM. Dulu ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh Pakuan. Rajanya bernama Prabu Permana di Kusuma. Pada suatu hari, datang seorang menteri kerajaan yang bernama Arya Kebonan untuk menyampaikan laporan mengenai wilayah kerajaan yang diurusnya. Di dalam istana, Arya Kebonan kagum akan kenikmatan kehidupan raja dan mengatakan dalam hati bahwa ia pun berkeinginan untuk jadi raja juga. Raja ternyata tahu apa yang diucapkan Arya Kebonan dalam hati. Ini karena raja adalah orang yang punya kemampuan sakti. Tak disangka, raja ternyata memperbolehkan Arya Kebonan menjadi raja di Kerajaan Galuh Pakuan untuk sementara. Arya Kebonan diperbolehkan menjadi raja sementara karena Raja Prabu Permana akan pergi bertapa. Namun, ada dua syarat yang diberikan. Pertama, Arya Kebonan wajib memerintah secara adil dan bijaksana. Kedua, Arya Kebonan dilarang memperlakukan permaisuri di istana layaknya istrinya sendiri. Arya Kebonan setuju dengan syarat tersebut. Raja dengan kesaktiannya kemudian membuat wajah Arya Kebonan menjadi lebih muda dan memberi nama baru, yakni Prabu Brahma Wijaya Kusuma. Sosoknya pun diperkenalkan kepada rakyat sebagai raja yang kini sudah menjadi lebih muda dan berganti nama baru. Sayangnya, Prabu Brahma Wijaya Kusuma justru bersikap sombong setelah menjadi raja. Ia pun memperlakukan dua permaisuri Prabu Permana di Kusuma yang bernama Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum seakan-akan adalah istrinya sendiri, meski keduanya berusaha menghindar. Suatu hari, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum bermimpi kejatuhan dan menimang bulan. Sebuah mimpi aneh karena biasanya hanya dialami oleh perempuan hamil. Prabu Brahma Wijaya Kusuma yang merasa tak memperlakukan mereka seperti istri sendiri, lalu memanggil petapa untuk menjelaskan arti mimpi tersebut. Prabu Brahma Wijaya Kusuma tak terima dengan ucapan Ajar Sukarsi dan berusaha membunuhnya menggunakan keris. Namun, serangan Prabu Brahma Wijaya Kusuma tidak mempan dan kerisnya malah bengkok. Kendati demikian, tubuh Ajar Sukarsi kemudian tetap rubuh dan menjelma menjadi seekor naga bernama Nagawiru. Sementara itu, kedua permaisuri menjadi benar-benar hamil, seperti yang dikatakan Ajar Sukarsi. Setelah hamil, Dewi Pangrenyep melahirkan anak laki-laki yang dinamai Haryang Banga. Sedangkan Dewi Naganingrum telah melahirkan. Suatu ketika, bayi dalam kandungan Dewi Naganingrum bisa berbicara dan mengatakan bahwa kekuasaan Prabu Brahma Wijaya Kusuma akan berakhir karena sikap jahat dan janji-janjinya yang dilanggar. Singkat cerita, persekongkolan Prabu Brahma Wijaya Kusuma dan Dewi Pangrenyep berjalan mulus. Karenanya, Ratu Naganingrum menjadi sedih. Apalagi ia juga dijatuhi hukuman mati karena melahirkan anak anjing, dianggap sebagai kutukan dari dewa. Seorang petugas kerajaan bernama Uwa Batara Lengser diminta mengeksekusi
Ratu Naganingrum ke hutan dan membawa pulang pakaian berlumur darah agar bisa mengaku bahwa ia telah menjalankan tugas eksekusi. Sementara Ratu Naganingrum hidup di hutan, bagaimana nasib bayinya? Ternyata bayi Ratu Naganingrum ditemukan oleh sepasang suami istri tua yang bermukim di desa bernama Gegersunten yang terletak di tepian Sungai Citanduy. Bayi yang ditemukan kemudian dibawa pulang dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda. Pada suatu hari, pemuda dan ayahnya sedang pergi ke hutan. Di sana, mereka melihat seekor burung dan monyet yang disebut ciung dan wanara. Sang pemuda pun tertarik dengan sebutan dua hewan yang dilihatnya dan menjadikan ciung wanara sebagai nama panggilannya. Ciung wanara dibekali telur dan diberi wejangan agar telur itu nantinya ditetaskan dengan bantuan unggas. Di tengah perjalanan, ciung wanara bukannya menemukan unggas, namun justru bertemu naga wiru. Kepada naga wiru, kemudian ciung wanara meminta agar telur yang dibawanya ditetaskan. Tak terasa, anak ayam ciung wanara telah menjadi ayam dewasa. Dan perjalanannya ke Galuh sudah hampir tiba di tujuan. Saat ciung wanara datang, di Galuh sedang ada ajang sabu ayam besar-besaran. Dan ayam ciung wanara tak ketinggalan, ikut serta bahkan sampai jadi ayam unggulan yang tak terkalahkan. Kabar mengenai ketangguhan ayam ciung wanara sampai ke telinga Prabu Brahmawijaya. Sang raja memerintahkan Uwa Batara Lengser untuk mencari ciung wanara. Ciung wanara menantang Prabu Brahmawijaya dengan setengah kerajaan sebagai taruhannya. Prabu Brahmawijaya setuju dan sabung ayam pun terjadi. Hasilnya ayam ciung wanara menang telak. Kemenangan membuat ciung wanara menjadi raja dari setengah kerajaan. Ia membangun penjara untuk orang-orang jahat dan berencana menjebloskan Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep ke sana. Setelah memenjarakan Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep, ciung wanara mengumumkan kejahatan yang telah dilakukan keduanya. Ini sontak membuat Haryang Bangah selaku anak Dewi Pangrenyep menjadi sedih dan gusar. Sebuah rencana pemberontakan disiapkan untuk melengsarkan ciung wanara. Pemberontakan benar-benar dijalankan. Pertempuran tidak terelakkan. Di tengah pertarungan antara ciung wanara dan Haryang Bangah, tiba-tiba muncul sosok raja, yaitu Raja Prabu Permana di Kusuma, Ratu Dewi Naganingrum, dan Uwa Batara Lengser. Kepada ciung wanara dan Haryang Bangah, Raja Prabu Permana di Kusuma dengan tegas melarang keduanya bertarung karena mereka adalah saudara. Sang raja mengeluarkan titah bahwa keduanya akan menjadi pemimpin kerajaan. Ciung wanara memimpin di Galuh dan Haryang Bangah di Negara Baru yang terletak di timur Sungai Brebes. Nah teman-teman, demikian kisah ciung wanara. Jangan lupa membudayakan membaca ya teman-teman. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.